teman-teman, mari kita undang narasumber kita pada malam hari ini. Hai. Hai, halo. Sebentar. Halo Mbak Nonin. Hai Mei, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Nonin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita lagi tunggu teman-teman join live kita malam hari ini ya Mbak. Oke. Oh iya, lagi azan. Iya. Oh, lagi azan di sana ya? Iya, bener. Sambil nunggu azannya berhenti, nunggu teman-teman yang join banyak dulu ya Mbak. Oke. Mari sapa-sapa teman-teman yang udah gabung. Halo semuanya. Yang join udah 8. Mbak azan dulu sebentar. Kita mulai. Oke, sudah malam Mbak Nonin. Di sana siang ya? Siang, jam 12. Jam 12. Wow, sangat terik sekali. Hujan nggak Mbak? Enggak sih. Sekarang cuacanya lagi cerah ya, karena masuk spring. Jadi happy. Satu. Oke deh. Sebelumnya kita kenalin dulu ya. Halo teman-teman, saya Melisa Putri Ayu, bisa dipanggil Melisa, sebagai moderator kita pada malam hari ini. Dan yang ada di samping saya atau di depan kita ini ada Mbak Nonin, tapi namanya sebenarnya Reliza Onidema, ya Mbak? Reliza Onidema Miskatu Fitri. Agak panjang sih. Tapi ya, panggil Mbak Nonin. Iya, panggilnya Nonin. Nah, Mbak Nonin ini udah selesai kuliahnya di Stirling ya Mbak? Iya, alhamdulillah. Benar. Sekarang masih di sana, tapi sudah selesai ya Mbak? Aku udah online graduation. Sekarang lagi nungguin offline-nya di bulan Juni, jadi belum pulang juga sih. Oke. By the way dulu Mbak Nonin ini waktu di GBN divisinya humas ya Mbak, sama seni budaya? Iya, humas sebelum berangkat. Habis itu pas udah di TKP itu jadi seni budaya. Gitu. Mei jadi apa divisinya? Kemarin belum berangkat humas, setelah berangkat pendidikan. Oh sama dong, humas juga. Iya. Humas ya Mbak di awal-awal tuh. Oke, berhubung yang nonton udah lumayan keluar masuk nih Mbak. Jadi kayak mereka tuh nungguin ya. Boleh kita baca materi akan disampaikan oleh Mbak Nonin. Silahkan Mbak Nonin. Hai teman-teman, makasih udah join. Sebelumnya selamat malam waktu Indo. Aku makasih buat GBN udah undang di live kali ini, dan makasih juga udah buat panitia dan Mei sebagai host. Kali ini kita mungkin materinya lebih ke studi LN kali ya. Dari preparationnya, dari gimana cara dapat beasiswanya, terus nanti sekalian aku share pengalaman aku dari dapetin uni, terus dapetin beasiswa sama selama aku studi di sini gitu. Halo. Oke, ini mulai dari mana Kak? Aku mau ngasih ini aja kali ya, mungkin kita lebih ke santai aja ya, nggak usah formal ya. Boleh Mbak, seenaknya aja, senyamannya Mbak Nonin aja. Oke, jadi pertama nih, aku bikin 3 poin untuk ke study LN. Jadi aku bagi, yang pertama dari preparation, terus yang kedua selama masa study, sama setelah study gitu. Jadi untuk preparationnya selama ini teman-teman mungkin ada yang bilang, kayaknya susah banget ya kuliah di LN, kayaknya susah banget dapat beasiswa, dapetin kampus, segala macam. Aku nggak bilang itu salah, karena aku juga berjuang 2 tahun dapetinnya. Jadi menurut aku yang penting tetap konsisten sama upaya dan doa sih, yang jelas doa. Terus jadi gini teman-teman, untuk bagian preparation, aku yang pertama nyiapin itu dari skill plus ability, kedua itu dari materi, dan yang ketiga itu mental.
Di skill plus ability ini aku mau ngasih tahu kalau of course lah ketika kita mau study abroad kita harus menyiapkan semuanya termasuk bahasa. Nah, even though kalian itu jago banget bahasa Inggris, habis itu kalian gimana ya, gampang lah bahasa Inggris, aku udah belajar dari kecil segala macam. Tetap kita mikirin yang namanya pengakuan gitu. Nah, pengakuan itu kita harus dapetin yang namanya sertifikat. Untuk study di UK sendiri, kalian bisa pakai yang namanya IELTS, terus iya aku nggak gugup kok, makasih ya Jubiro. Terus bisa pakai TOEFL IBT juga. Jadi di IELTS itu nanti kita bahas di belakang ya. Sekarang kita bahas preparationnya dulu. Kita harus dapetin itu sebagai basic modal yang paling penting. Jadi ketika kita mau study nih, tapi ketika nyampe nggak bisa bahasa Inggris, gimana dong studinya, ya kan? Gimana dong kita bisa ngerti apa yang supervisor bilang sama teman-teman kita juga, gitu kan? Oke, terus yang kedua, ini adalah skill yang menurut aku penting juga, adalah skill writing gitu, skill menulis. Mungkin teman-teman, kalau kita dulu, aku sebagai anak sospol ya, biasanya lebih ke speaking nggak sih, presentasi tiap minggu segala macam. Dan begitu aku masuk di kampus, ternyata aku gak banyak presentasi dong, tapi lebih banyak menulis gitu. Wah, itu bener-bener kelabakan dong. Jadi kayak salahnya aku sih di situ, kurang research ketika study di LN itu. Harusnya aku pikir kan baca jurnal mulu terus presentation gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Kita banyak banget nulis report, nulis apa ya, tugas tiap minggu kayak coursework gitu, dan kita dipaksa untuk mikir, memberikan pendapat dengan fakta gitu. Jadi kita menggunakan data. Makanya tuh selain dituntut reading, kita dituntut untuk menulis gitu. Nah, yang kedua, ini perkara materi. Nah, di sini nih teman-teman, aku mau ngejelasin kan, ketika kita mau study abroad, kita juga tetap harus memikirkan materi. Ini bukan soal biaya juga ya. Biaya pasti udah jelas. Mungkin kalian bisa, oke, aku punya duit nih, tapi cukup nggak ya kira-kira? Nah, kita harus tetap membuat budget gitu. Untuk materi, bisa dari self-funded, bisa juga dari beasiswa atau scholarship. Nah, kalau self-funded sendiri, hitungannya mahal ya, karena kan kita sebagai mahasiswa internasional yang datang gitu ke negara orang, ternyata biaya kuliahnya itu 2 atau 3 kali lipatnya dari local people yang kuliah gitu. Nah, ini memang harus digarisbawahi kalau biaya kuliah ternyata sudah lebih mahal. Nah, jadi udah gugup gitu ya. Aduh, ya udah nih, kalau misalnya udah nggak sanggup, ya kan, ternyata duitnya belum cukup, berarti yang lainnya adalah scholarship. Nah, scholarship untuk kuliah di LN itu ada banyak teman-teman. Ada dari pemerintah Indo, ada juga dari pemerintah negara yang bersangkutan, sama dari kampus gitu. Dan jenis-jenis beasiswa itu bisa fully funded, sama bisa juga yang parsial atau setengah gitu. Kayak misalnya nih ya, kalau LPDP, nah LPDP kan dia fully funded gitu dari segala macam. Tapi ada juga beasiswa yang kayak dari kampus Stirling, dia pemotongannya berapa ribu pounds gitu, atau berapa juta rupiah gitu ya. Jadi kayak macam-macam gitu. Next, setelah kita akumulasi nih soal biaya pendidikan, kita juga tetap harus mikirin soal transport, dari keberangkatan, habis itu kita pikirin juga akomodasi, nanti mau tinggal di mana ya kan, mau tinggal di student akom atau mau di luar student akom. Buat teman-teman yang masih belum berkeluarga, aku saranin banget untuk carilah yang di student akom teman-teman, karena student akom itu selain aman, kita juga biayanya lebih murah gitu. Kenapa murah? Ya mungkin nggak tahu, biasanya kalau under manage oleh kampus, pasti mereka ada ini sendiri ya, ada link sendiri gitu. Nah, kalau di luar itu benar-benar mahal ya. For example, aku tinggal di Stirling waktu itu, biaya per bulan 400-an gitu, 400-an pound. Tapi ketika setelah selesai kuliah, nyari
kosan yang 400 pound itu susah kalau kita nggak pakai student. Kalau kita sebagai student ternyata hitungannya beda lagi. Kita harus bayar council tax segala macam. Nah gitu. Jadi harus dipertimbangkan banget. Dan aku saranin untuk pilih student akom gitu. Terus living cost segala macam. Di UK sih hitungannya masih murah ya kalau dibanding mungkin di US segala macam biaya untuk living cost-nya. Tapi kalau di UK sendiri yang bikin mahal sih kayaknya akomnya. Karena biaya makan kita bisa pilih tuh masak sendiri ya kan, atau makan di luar sama kayak di Indo. Kalau di Indo kan makan di luar lebih mahal. Nah kalau di apa namanya di UK sama juga gitu, masak jauh lebih murah. Tapi rentang biayanya tuh ternyata lebih tinggi gitu teman-teman. So I prefer to cook by myself gitu, bukan yang di luar belanja jajan segala macam, enggak gitu. Karena kan kita sebagai mahasiswa Indo sadar diri dong, kayak aduh mahal banget hidup di sini, udah harus bayar segala macam lah, pokoknya ribet gitu. Terus yang ketiga mental. Nah aku di sini mental sebenarnya harusnya yang pertama ya, tapi aku kasih yang ketiga karena kalau menurut aku mental ini cover dari semuanya gitu. Kalau misalnya biaya udah siap ya kan, dari skill udah siap, tapi ketika mental kamu nggak kuat ternyata susah juga gitu. So, aku kasih ini yang ketiga sebagai cover gitu. Jadi mental itu kayak apa ya, kemampuan beradaptasi misal. So, waktu aku datang pertama kali ke UK, aku sempat jet lag selama 2 minggu. Karena waktu itu aku datang autumn ya posisinya, dan itu tiba-tiba dingin mendadak dari kita yang negara tropis datang tuh tiba-tiba dingin gitu. Aduh, itu satu tuh udah kena. Yang kedua waktu itu masih pandemi kan, jadi aku course-nya online. Udah yang you know lah kalau di UK itu kan ada aksen yang British banget. Nah kebetulan aku di Scotland, which is itu Scottish gitu. Asli pertama kali aku dengar orang ya nyampe di Scotland, pertama kali aku dengar orang aku nggak ngerti. Aduh ini apa gitu, ngomong apa segala macam. Nah itu mental teman-teman, kalau kita nggak bisa itu beradaptasi dengan cepat, mungkin kita kayak aduh udah nyerah duluan. Benar. Ya gitu. Ya udah mungkin sampai yang di preparation itu kali ya. Sama yang paling penting sih dimanapun berada tetap jaga attitude. Nah kalau attitude sih otomatis apalagi di UK sendiri budayanya meskipun dia di barat ya, dia tetap menjunjung tinggi attitude gitu. Jadi kalau kalian mikir UK ini kayaknya bebas banget negaranya, enggak juga teman-teman. Oke mungkin kalau dari segi pergaulan ya itu kayaknya depends on personality ya. Tapi kalau untuk attitude mereka menjunjung tinggi gitu. Ada banyak apa ya culture diversity di sini. Misalnya kan yang orang-orang tinggal di sini bukan cuma orang UK doang, tapi bisa jadi dari US, dari Asia, banyak banget tuh kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman apa ya attitude-nya kita nggak junjung, jadi kayak dianggap gimana gitu di sini. Makanya aku meskipun mental kuat, aku saranin tetap kita memang tahan banting ya, tapi attitude harus tetap dijunjung gitu. Nomor Mungkin satu. iya banget 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 Mei. Mungkin batas preparation kali di situ Mei. Oke, untuk penjelasan tentang persiapan keberangkatan dan selama di luar persiapan keberangkatan ya sih ya Mbak. Ya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kita lihat dulu di bawah-bawah ini ada apa? Ada apa? Ada pertanyaan nggak dari teman-teman tentang persiapan sebelum berangkat ke luar negeri? Teman-teman penonton kita tidak ada kayaknya Mbak, tidak ada ya. Tidak ada pertanyaan, boleh kita lanjut ke selama di sana ya Mbak, pengalaman Iya, selama yang tadi yang kedua. Oke, silakan Mbak Nonin. Jadi selama jadi student gitu. Ini materi yang kedua ya. Nah, aku bakal bagi menjadi di luar study sama
study. Kalau study mungkin orang mikir ya belajar-belajar doang lah. Kamu pergi ke luar negeri untuk sekolah tapi belajar gitu. Menurut aku sayang banget karena masih banyak chances yang bisa kalian dapetin ya. Untuk yang di study sendiri, hal yang aku paling pelajarin adalah kalian bikin target tugas atau coursework itu selesai sebelum deadline. Karena ini penting banget teman-teman. Di sini biasanya kita akan ada datang deadline bertubi-tubi setiap minggunya. Tapi yang dia akan ada misalnya nih coursework di minggu pertama ada coursework itu di akhir minggu harus dikumpulin hari Jumat misal. Tapi di hari Rabu atau di hari Kamis itu ada yang namanya kelas discuss di mana kita juga bakal dapat tugas. Jadi kayak ya bisa dibilang kalau misalnya kalian nggak menyelesaikan itu sebelum deadline, nah tugas yang ini akan keteteran gitu. Akhirnya bisa jadi berantakan gitu. Ini untuk study ya. Terus yang kedua, baca materi sebelum masuk kelas. Ini penting banget karena di LN ternyata di luar negeri ternyata bukan cuman teori yang dari buku. Misalnya biasanya kan kalau di teori buku itu dia ada penjelasan dari penulisnya ya kan. Nah, kalau di sini kita bisa berpendapat apakah kita setuju dari penulis ini apakah enggak. Jadi kayak memang kebebasan untuk mengemukakan pendapat itu ada di sini dan semua orang respect gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nah, itu yang biasa dosen aku sebutin waktu itu. Jadi kayak kamu mau berpendapat apapun, jangan pernah nilai dari satu buku aja, tapi bisa dari banyak buku. So, kalian harus baca banyak jurnal sebelum masuk kelas gitu. Terus yang ketiga, list hal yang dilakuin dalam 1 minggu. Misalnya, listnya ada apa ya? Hari ini hari Sabtu. Jadi buat minggu ke depannya kita mau ngapain aja, mau bikin coursework, mau bikin kerja kelompok, mau mungkin belanja ke groceries segala macam itu harus di list teman-teman. Jadi biar nggak berantakan. Jadi aku merasa hidupku di sini ternyata lebih tertata gitu. Karena aku bikin semuanya. Apalagi ya teman-teman di luar negeri itu kan musim nggak cuma satu. Kalau di Indo kan tropis ya. Jadi kalau di luar negeri itu bisa jadi plan yang kita susun itu nggak akan sama setiap 3 bulannya. Jadi nggak bisa kita tentuin gitu. So aku kalau mau keluar rumah prefer untuk ngecek weather dulu nih. Hari ini bakal sunny nggak ya? Hari ini bakal snowy nggak ya gitu. Nah itu juga salah satu keunikan ya yang aku rasain gitu sama aku study atau selama aku stay di UK. Terus di luar study, nah di luar study ini yang aku bilang chances yang kita bisa dapetin itu bangun skill networking kalian. Nah, kalian bisa apa ya, membangun network itu bukan cuma di teman-teman kampus, tapi juga bisa di luar itu. Misalnya kalau local people nih, aku beruntung tinggal di UK karena orangnya baik-baik gitu, teman-teman. Jadi kayak meskipun paling individualis banget nggak sih kalau orang negeri? Enggak, ternyata enggak juga. Apalagi di Scotland mereka penduduknya ramah banget, jadi kita nggak ngerasa disusahin gitu tinggal di sini, nggak ngerasa jadi beban yang terlalu tinggi seperti yang aku bayangin gitu. Kita bangun network kita sama local people, kita bangun network kita juga sama teman-teman kelas, sama supervisor lah yang paling penting. Apalagi kalau udah mulai mau menjelang disertasi itu memang pasti kita akan lebih banyak berkomunikasi sama supervisor gitu. Nah yang kedua, nih teman-teman kalau misalnya mau kerja, ternyata kita punya visa, which is itu di visanya ada tulisan 20 hour per week. Nah kita bisa kerja tuh, mau jadi mungkin bisa kerja di resto gitu, mau jadi kerja sebagai cleaner. Jadi di sini banyak banget teman-teman yang Indo ataupun dari luar Indo, yang dari luar negeri, maksudnya mahasiswa internasional yang ternyata mereka juga kayak kerja juga gitu di sini. Termasuk aku ya. Jadi aku kerja juga di sini untuk dapetin ya tambah-tambahan jajan. Dan gajinya lumayan loh teman-teman. Jadi kita bisa dibayar per jam, bukan per bulan atau per minggu. Kita dibayar per jam dan biasanya gajinya keluar kalau nggak di akhir bulan,
itu di akhir minggu gitu. Jadi aku saranin ya kalau buat nambah jajan ya kerja aja gitu di luar negeri, nggak ada masalah, nggak usah malu juga kalau misalnya kalian mau kerja sebagai cleaner tuh di kampus, nggak bakal dijudge juga karena mereka selalu menghargai gitu. Oh iya mahasiswa internasional nih, oh iya mahasiswa nih pasti butuh duit jajan, jadi nggak ada salahnya gitu. Terus yang ketiga, belajar culture negara lain karena kan cultural diversity-nya tinggi banget ya kalau di luar negeri, di UK ya khususnya. Yang kayak aku bilang tadi, kamu bukan ketemu sama orang-orang UK doang, tapi kamu bakal ketemu sama orang yang dari Afrika, dari Asia, dari Timur Tengah, segala macam. So, aku saranin untuk take the opportunity to learn something new. Jadi kayak mungkin bisa belajar bahasanya dari mereka, belajar culture-nya. Oh, ternyata misalnya nih, orang Spanyol ternyata bahasanya begini nih. Oh, jadi penasaran. Oh, pengen belajar bahasa Prancis juga. Jadi tambah-tambahin lah skill kalian. Jadi, bukan cuma bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu terlalu common ya kalau udah masuk dunia internasional. So, kalian ambil kesempatan untuk belajar dari negara lain. Begitu. Dan yang keempat, penting sih refreshing. Refreshing, teman-teman. Mbak. itu itu paling penting kali ya, refreshing. Why kenapa aku bilang begini? So aku kemarin sempat ketemu sama, alhamdulillah ya punya kesempatan ngobrol sama Pak Desra. Pak Desra itu ambasador ya, duta besarnya Indo untuk UK. Jadi waktu itu sempat ketemu waktu aku perpanjang paspor gitu. Terus ketemu nih Pak Desra, orangnya humble banget. Terus Pak Desra nanya, gimana kamu selama studi di sini? Karena saya dapat banyak pendapat, ternyata mental health itu jadi case juga selama kalian studi di LN, apalagi dalam masa pandemi. Benar banget gitu ternyata. Jadi kalau misalnya kalian belajar di luar negeri, mungkin orang-orang bakal mikir, ini Nonin kayaknya jalan-jalan mulu deh di IG-nya, kayak segala macam. No, teman-teman. Kalian gak bisa ngelihat apa yang aku lakuin di belakang-belakang itu ya. Jadi kenapa aku kadang keluar gitu. Padahal ya cuman mungkin jarak 5 meter dari akum aku gitu. Foto misal kayak itu. Mungkin yang hobi video ya video. Itu refreshing yang paling murah ya kayaknya. Jadi kenapa? Karena to be honest, untuk study di LN itu berat gitu. Kita harus banyak baca jurnal, terus kita harus belajar writing, terus kita struggling juga sama bahasa mereka. Kadang-kadang suka, aduh ini ngomong apa? Kadang ini benar-benar yang aku rasain ya teman. Jadi bukan karena ini pasti ini banget nih studinya kuat banget. Iya, study kuat. Nah, tapi kita imbangin sama namanya refreshing gitu. Mau ngapain aja, lakuin aja hal yang kalian suka, itu nggak ada salahnya. Jadi ya begitu deh. Apalagi student kalau di LN ini di UK banyak banget tuh diskonnya. Mau naik bis ada student discount, nunjukin kartu aja nih saya kuliah di sini nih. Nah itu kalau mau pergi ke resto tuh ada student discount, mau beli barang mau belanja di Amazon ada student discount juga gitu. Jadi memang saking mereka menghargainya mahasiswa internasional, kalian nggak perlu takut takut apa ya, kesini mahal kesini mahal gitu, karena mungkin buat yang hobi traveling kali ya, yang buat refreshing kayak gitu. Ternyata enggak juga, kalian bisa manfaatin untuk student kalian, student card itu gitu teman-teman. Batas ini mungkin ada pertanyaan Ya, untuk yang sesi yang kedua tentang pengalaman Mbak Nonin selama studi di Stirling itu, ada yang mau bertanya teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Aduh, ada yang komen nih Mbak, udah cantik, pinter juga lu, Nin, idi. Fokus ya, Say. Halo Mbak Nonin, udah banyak yang nyapa nih Mbak Nonin. Disapa dulu Mbak teman-temannya. Halo, gimana? Pada sehat belum? Pada sehat nggak di Indo? Oh iya, aku mau nanya, sekarang karantina udah nggak ada ya di Indo?
Masih ada Mbak, tapi kayaknya 1 hari deh. Oh, 1 hari doang. Oke deh. Hari kemarin tuh 3 hari, terus sekarang udah 1 hari. Tapi nggak tahu setelah mau Lebaran nanti apakah diperpanjang lagi, apa tetap 1 hari, kita masih belum tahu ya Mbak. Teman-teman ditanya dong Mbak Nonin pengen menjawab. Oh ini kayaknya nggak ada istilah titip absen ya gitu Mbak. Ini nanya. Nggak mungkin sih ada titip absen gitu. Jadi kita memang beneran kalau yang hadir ya hadir gitu. Nggak bisa titip absen. Apalagi dulu waktu aku course-nya online itu harus on cam. Nggak bisa tuh kita matiin. Nah gitu. Terus biasanya sih si lecturer-nya mancing kita buat discuss ya kan. Coba Reliza, pendapat kamu gimana? Jadi nggak ada yang bisa nggak ngomong gitu, selalu hadir dan selalu memberikan pendapat begitu. Nyambung juga Mbak sama titip absen. Di sana ada nggak Mbak kayak apa tuh? Kalau di Indonesia kan kita dikasih jatah untuk libur maksimal 75% kehadiran. Nah di sana ada gitu nggak Mbak? Nggak ada. Dibebaskan, bahkan ada teman kelas aku yang sama sekali nggak masuk waktu kuliah. Tapi ya itu kayak ya udah kan kita kalau mungkin ya yang aku tangkap dari yang aku alamin, kayaknya dosen juga nggak terlalu peduli kamu mau masuk apa enggak. Tapi lebih peduli ke ya kalau kamu masuk kamu bakal dapet ilmu gitu. Yang kamu nggak bisa dapetin dari membaca. Karena ketika kamu hadir di kelas, kamu bisa dengerin pendapat orang-orang dan itu menambah wawasan gitu. Yang tadi tentang yang discuss itu ya Mbak? Iya banget. Iya betul. Mbak ini dia ngomong Mbak itu Reliza orangnya sering dibully di SMA gitu. Konfirmasi gitu. Enggak kok. Ini teman aku nih waktu SMA. Kok biasa. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Tunggu kita baca sampai ke atas ya Mbak. Ternyata udah banyak banget yang join terus keluar gitu ya. Iya. Ada lagi pertanyaannya teman-teman? Atau kita lanjut dulu yang ketiga. Pengalaman Mbak Nonin setelah graduate. Oke. Itu gimana Mbak? Ya? Oke, jadi setelah aku kemarin kan, ini kan posisinya masih nunggu graduation ya. Aku potong, ada lagi yang nanya yang harus diikuti cara belajar di luar negeri untuk anak-anak Indonesia apa aja Mbak Nonin? Oke. Mungkin lebih ke ini ya, perbanyak skill yang aku bilang tadi, writing kayak gitu. Terus yang kedua kebebasan berpendapat. Yang ketiga kayak budayakan untuk membaca. Karena kan kadang-kadang aku dulu waktu S1 tuh ya nggak selalu membaca gitu, tapi ketika di sini ternyata itu jadi ini ya kebiasaan baca gitu. Di jalan ada sesuatu oke baca, terus dapat surat oke baca. Jadi semua apa-apa harus dibaca gitu. Terus apalagi ya yang harus diikutin? Sama mungkin mereka orangnya rasa ingin tahunya tinggi. Jadi research-nya itu bukan sekedar research dari satu materi aja, satu teori aja, tapi mereka bener-bener yang kayak totalitas sih kalau aku lihat sih. Makanya kadang-kadang tuh, aduh ini temen aku ternyata pintar banget ya. Nah kalau kayak gitu tuh, biasanya kita cepet nih ngedeketin temennya tuh. Cari tahu nih dia cara belajarnya gimana. Aku pernah tuh punya temen yang memang dia anaknya pinter banget, jenius lah kalau bisa di kelas kan. Waktu itu kan aku di kelas ada berapa orang ya? Ada 26 orang. Jadi salah satu ini tuh yang paling pinter lah di kelas. Itu aku deketin, aku tanya cara belajarnya gimana. Ternyata dia tiap hari ke perpus. Dari pagi tuh sampai sore dia ke perpus baca buku apa yang dia bisa baca di situ. Gitu. Jadi aku tanya kenapa kamu stay di perpus terus mau menghabiskan waktu, karena aku pengen tahu gitu. Ini apakah yang aku pelajarin benar gitu. Sudut pandang dari profesor ini bisa jadi tidak masuk akal buat aku. Makanya aku cari nih pembenaran dari profesor lain gitu. Jadi kayak pro kontra sama statement yang dikasih profesornya tadi tuh ya Mbak?
Iya, jadi bisa bisa begitu. Makanya kalau udah kelas discuss Mm-mm. itu bisa apa ya? Discuss itu nggak satu arah tapi udah macem-macem tuh. Oh ini menurut saya buku yang saya baca ini seperti ini, tapi saya nggak setuju nih sama ini kayak gitu. Jadi budayanya lebih ke begitu ya. Kayaknya itu wajib dicontoh deh menurut aku. Karena kalau aktif di kelas kan pasti ilmunya yang didapat juga jauh lebih banyak gitu. Benar-benar, Mbak. Oke, apakah sudah menjawab pertanyaannya dari temannya Mbak Nunin kayaknya ya? Iya, Oke, kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaan? Oh, ini ada yang nyapa. Hai Halo, Sakit, Nunin. apa kabar? Udah lama banget nggak ketemu. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita yang ketiga. Yang pengalaman Mbak Terus, Nunin setelah ya, lulus. ya oke. After study, nah setelah kita study, kita bisa memutuskan untuk tetap stay di negara kalian sekolah atau balik Indo, atau bisa juga untuk memutuskan lanjut studi. Kalau dari teman-teman S2 ke PhD ya berarti ya. Iya. Gitu. Jadi harus tetap disusun plannya ya. Kalau mau stay di sini, berarti cari tahu tuh apakah ada visa yang memungkinkan untuk didaftar, berapa lama prosesnya gimana, berapa bayarnya begitu. Terus kalau mau balik Indo, ngapain gitu. Maksudnya dalam artian ngapain aja, mau berkarir sebagai apa, terus mau di mana, company mana, atau mungkin mau berbisnis kali ya gitu. Terus kalau misalnya mau lanjut PhD, ya balik lagi nanti cari-cari kampus lagi, cari apakah eh, bisa ada yang membiayai seperti itu. Gitu sih. Nah, kalau teman-teman di UK aku kasih info. Karena kan ada beasiswa tuh yang biasanya dia mewajibkan kita untuk balik Indo. Ada juga yang enggak gitu kan. Depends on scholarship ya. Siapa yang membiayai kita atau sponsornya kita. Nah, kalau di sini itu ada yang namanya, di UK ada yang namanya graduate visa. Ini ketentuannya baru dibikin sama UK government di tahun 2010 atau 2020 kayaknya. Di mana mahasiswa internasional bisa dapat izin setelah studi itu tinggal 2 tahun gitu. Dengan biayanya kalau dirupiahin sekitar 40 juta. Itu selama di Ya, sana selama 2 tahun, Mbak. sama 2 tahun. Jadi kalian bisa bebas mau kerja di sini, mau mungkin apa. Tapi ya memang ada batas-batasnya ya, namanya juga visa ya. Kalau di UK sendiri, 2 tahun itu kita bisa bebas kerja sebagai profesional atau mungkin kerja di yang bukan bukan profesional ya. Biasanya kerja yang kayak mungkin di bagian kayak part time itu juga masih dibebasin kerja, tapi kita nggak boleh jadi sebagai sport person, nggak boleh jadi pemain bola, nggak boleh jadi pelatih olahraga, itu nggak boleh gitu. Terus kita nggak boleh buka bisnis di sini, kayak ya misalnya kan kita mau buka toko gede-gede di sini, buka resto Indo Jualan gitu. kayak gitu, jualan kayak gitu tidak disarankan karena kalau ketahuan tuh itu bisa kena denda gitu. Oh, karena izinnya tadi bukan untuk itu gitu ya, Mbak? Iya, izinnya buat ya kamu mungkin mau research atau mau bukan research sih, lebih ke kayak mau karir di sini gitu, mau kerja di bawah perusahaan apa di sini gitu kira-kiranya. Ya begitu. Tapi ya setelah student apa-apa akan jadi berbeda loh harganya. Termasuk kita harus bayar yang namanya council tax. Dan biasanya kalau kita dapat gaji itu pemotongan pajaknya adalah 20%. Nah, jadi harus tetap dipikirin teman-teman kalau misalnya mau stay di LN tapi aduh malas sama pajak, kalau bisa jangan gitu karena pajak di UK itu tinggi banget. Gitu. Walaupun yang tadi dikasih itu, Mbak, yang 2 tahun itu tadi. Iya, Dalam jadi kan masa kayak itu. izin tinggal doang ya, izin tinggal. Sama jadi gini, kalau kita punya visa itu selalu punya yang namanya NHS. NHS ini kayak BPJS lah kalau di Indo. Asuransi kesehatan gitu.
Nah, biayanya ternyata jauh lebih besar untuk asuransi kesehatan atau NHS tadi dibanding visanya gitu. Gitu, Oh, ternyata jauh lebih besar. Nah, untuk yang dua ini itu cuma izin doang. Sisanya pajak dan segala macam itu nggak ada termasuk di situ. Gitu. makanya tadi yang kita dapetin asuransi itu pajaknya kita bayar sendiri yang tinggi tadi itu ya Mbak? Tetap, ya gitu, tetap aja, tetap dipotong dari gaji gitu. Kalau mau kerja. Berarti balik lagi ke pilihan masing-masing orang setelah lulus mau stay atau balik gitu ya Mbak? Iya. Tergantung juga sama sponsornya ya. Kalau misalnya harus diwajibkan pulang ya pulang gitu. Pulang. Oh iya, tadi aku mau cerita apa ya soal soal kerjaan. Karena kebetulan aku HR ya, di HR manajemen. Jadi di sini orang nggak ngelihat diversity. Sorry to say, misalnya kadang orang mikir, kayaknya karena kamu pakai jilbab itu menghalangin kamu untuk kerja di company tertentu, atau karena kamu eh, warna kulitnya tuh yang tertentu bisa masuk, tapi warna kulit ini nggak bisa masuk. Nah itu nggak bisa kalau di sini. Jadi harus semua rata. Makanya di sini mereka punya kayak apa ya, policy yang respectable untuk orang-orang yang dari luar juga kan. Kalau di sini kan rata-rata orang-orang Eropa paling banyak, orang-orang yang kulit putih gitu. Kalau orang-orang yang kulit putih dari Eropa, orang kan mikir ini pasti cepet banget dapat kerja, ternyata enggak juga. Ternyata ada juga yang dari kita dari Asia juga memiliki kesempatan yang sama gitu, even though kita mungkin agamanya Muslim atau agamanya eh, Katolik atau agama apapun, itu tetap diterima kamu kerja gitu. Yang mereka lihat adalah skill, adalah CV-nya gitu. Ada yang nanya nih Mbak, Kak Mm-mm. Melisa bakal mengabdi di Indo? Ya dong, pasti Bak, balik dong, Mbak. pasti pasti ada plan untuk mengabdi di Indo. Itu udah jelas. Cuman aku kayaknya belum bisa ada yang ngutarain plannya di sini ya, karena itu ada Rahasia Kak. sesuatu gitu. Halo Siska. Ayo dong teman-teman ditanya Mbak Noni, udah tiga materi loh yang dijelaskan. Halo Kak Mei, halo Kak Nana. Tanya dong Mbak Nonin, pengen jawab nih. Halo Nana. Ada yang ingin ditanyakan tentang yang sudah dijelaskan tadi, persiapan untuk ke luar negeri, pengalaman selama di luar negeri pas masa studi, dan pengalaman setelah masa studi ini. Mbak Nonin, kopi sama rokok di sana mahal? Nggak, tapi ini pertanyaan penting juga sih buat teman-teman yang suka kopi sama rokok ya. Aku kasih tahu, ternyata rokok di sini mahal banget, bisa sampai 1 juta. Satu kotak itu Mbak. Iya, mahal banget. Makanya orang-orang di sini nih, ini kita cerita tentang pergaulan mungkin ya. Orang-orang di sini sukanya beli rokok yang ngelinting sendiri gitu. Jadi bukan yang rokok udah jadi, rokok linting ternyata jauh lebih murah. Paling berapa ratus ribu lah kalau hitungannya nggak nyampe juta-jutaan. Gitu. Tapi banyak Rokok juga jual lintingan gitu. banyak. Itu Oh, di kayak toko-toko apa ya, kayak Indomaretnya Indo lah. Biasanya di sini kan ada Tesco, ada macem-macem lah. Nah itu harganya memang mahal, tapi yang lintingan itu dijual tuh dan lebih murah biasanya gitu. tapi legal Mbak. Awal legal, legal, legal. Tapi Legal. ya, mm-mm. Lanjut dulu aja Mbak. Maaf. Kalau kopi, tadi yang kedua kopi. Aku sih gimana ya? Aku kalau kopi nggak begitu hobi. Cuman kalau aku bawa kopi Sumatera dari rumah. Kopi ini ngebantu banget buat apa? Kalau aku nugas kan kadang kita butuh pikir ya. Nah, kita bikin otak kita kayak cemerlang tuh kopi tuh. Atau begadang selama 2 hari tuh bisa tahan tuh pakai kopi Sumatera. Aku bawa dari rumah, kopi Kepahiang gitu. Tapi kalau di Ah, sini bisa beli sih. Cuman menurut aku nggak nyegrak gitu nggak sih? Beda mungkin karena kayaknya aku udah kebiasaan sama kopi yang di Indo kali ya. Jadi kayak ya kopi kopi Indo yang terbaik lah, the best lah menurutku. nggak pekat gitu mungkin ya Mbak rasanya. Kopi kayaknya lebih baik kopi Indo deh kalau
ini pendapat pribadi ya, kan nggak tahu ya teman-teman, mungkin ada yang jauh lebih ya suka ke barat-baratan kopinya, bisa kopi Itali, kopi Prancis ya kan, atau Starbucks gitu kan. Mbak ini Nana nanya nih, Mbak Aku Nin, nanya, apa yang berbeda dari hidup di Indo dan di luar? Bukan soal gaji, harga makanan, dan cuaca ya, Mbak? oke, apa yang di sini? Mungkin ke pergaulan kali, Mbak? Atau... Pergaulan jelas sih, bebas banget sih di sini. Ini nggak bisa dipungkirin karena tadi kan aku bilang kalau individualis, ternyata nggak juga begitu individualis. Tapi kalau di sini bebas banget sih emang. Teman-temannya juga ya gimana ya aku cara ngejelasinnya yang enak ya. Iyalah budayanya budaya barat banget gitu. Bukan yang budaya kita, bedanya ya teman-teman misalnya di sini pulang kampus malam tuh kalau nggak ke perpus ya ke klub gitu. Gitulah pokoknya. Jadi beda banget. Terus di sini juga hal-hal yang nggak kayak di Indo ya itu bisa legal gitu. Mereka ada yang namanya um, weed. Weed itu kayak semacam apa ya bahasa Indonya ya, ganja apa ya kalau nggak salah. Nah itu juga dijual bebas tapi ada takaran tertentu gitu. berapa Mm-mm. berapa boleh gitu Ya ya, Mbak? berapa gramnya boleh dan nggak boleh dijual lagi gitu. Jadi memang untuk pribadi. Mm-mm, gitu. Itu beda Nah, banget kan kalau di Indo kan masih bukan masih ya, memang dilarang ya, memang iya, dilarang. Kalau di dilarang. sini enggak. Jadi baunya kan menyengat banget ya, makanya kalau misalnya tuh udah ke tempat-tempat jalan pinggiran kota, udah nyium bau itu tuh biasanya orang lagi make itu. Oh, selain itu Mm-mm. Pak, yang beda selain pergaulannya? Apa ya? Tadi mungkin karakter ya, kayaknya karakter orang-orangnya ya. Hmm. Karakter orang-orangnya mungkin lebih simple gitu, nggak ribet. Mereka mereka bukan tipe orang yang iya kepo, oke kepo, tapi bukan kepo to person. Jadi Hmm. keponya ke lebih hal-hal yang bermanfaat buat mereka gitu. Karakternya menurut aku itu bagus sih buat ditiru. Jadi kalau misalnya em, kamu mau ngelakuin sesuatu nih, ya kan? Kamu pergi ke pusat kota, kamu mau ngelakuin sesuatu, mau mau joget lah atau mau ngidupin nyala musik-musik, musik kencang-kencang gitu, mungkin orang di sini justru menghargai gitu. Tapi kalau di Indo mungkin ada yang ngata-ngata ini ngapain ya orang ya ini, pokoknya terlalu sibuk sama kehidupan masing-masing. Ini menurut aku karakternya ya yang ternyata berbeda gitu sama orang Indo gitu. Peduli tapi peduli buat diri sendiri. Oh iya satu lagi sih kayaknya kemarin itu aku kan sempat bikin story, nggak kemarin juga, sering bikin story kayak ada pengamen jalan nih. Ini beda juga nih sama Indo. Kalau di sini orang ngamen pakai izin. Jadi Oh, mereka punya kayak jadwal tertentu, lu mau ngamen di mana, lokasinya di titik mana ya kan, terus mau nyanyi kah, mau main musik itu ternyata mereka ada jadwal-jadwal tertentu. Makanya pengamen di sini klasi sih. Jadi instrumennya nggak main-main, bukan yang ecek-ecek doang gitu. Terus nyanyi-nyanyi, ternyata enggak. Mereka ada izin tertentu, terus canggih banget karena pengamennya bawa apa alat. apa namanya alat untuk kita tinggal ngetap kartu debit kita gitu tuh misalnya 5 pound gitu. Jadi bukan yang iya dilempar-lempar pakai koin iya tapi mereka lebih ke alat yang gitu. Hmm. Sama aku baru ingat nih yang beda juga kalau di sini cashless. Orang Yes. suka banget untuk bayar pakai duit lembaran atau duit koin. Kita pakainya kartu gitu. Itu beda sih. Menurut aku yang beda itu. Kayaknya banyak ya. Kalau ditanya gini aku malah bingung tau. Tapi aslinya banyak banget. Gitu. Nah. Mbak, menanggapi yang ini Mbak, yang Mm-mm. budaya barat di sana, kan teman-teman Indo kayak Mbak Nonin juga pasti butuh adaptasi ya Mbak untuk menghadapi itu. Nah, ada Iya. nggak Mbak perasaan kayak ingin mencoba-coba hal yang belum pernah dan tidak legal di Indonesia, tapi di sana legal gitu?
Kalau perasaan itu pasti ada, cuman yang penting kita tahu batasan aja gitu. Iya, jadi kayak ya kalau misalnya menurut kalian itu salah, ya jangan dicoba. Tapi kalau menurut kalian oke lah, nggak apa-apa, ya coba. Cuman tergantung personal juga, tergantung lingkungan siapa yang kalian bergaul ya kan, itu bisa mempengaruhi banget. Terus ya semacam itu sih. Sama kalau case yang paling penting di sini mungkin mereka lebih bebas pergaulan, cuman mereka ngebantu banget untuk studi. Salah satunya adalah mereka menyediakan setiap kampus itu ada yang namanya mental health. Kayak kita bisa ketika kita stres belajar, kita bisa daftar di kampus. Kalau kita bilang aja kita stres. Bahkan ada tuh beberapa teman aku yang memang dia izin nggak masuk kelas karena stres. Cuman gitu doang karena stres dan dosen aku mengizinkan oke kamu nggak apa-apa nggak masuk kelas hari ini kamu stres nanti kamu pergi ke psikiater atau biasanya di kampus disediain mental health juga gitu. Karena menjadi case yang paling important ya menurut aku buat student di luar negeri. Mental health yang tadi ya, Mbak. Tadi ada yang ini yang menanggapi tentang rokok-rokok ini. Sebentar. Mana tuh? Udah hilang. Ini Mbak. Mana? Aduh banyak banget ini. Kalau bawa dari Indo satu slop ditahan imigrasi nggak, Kak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak, soalnya temanku pernah. Kayaknya enggak. Batas maksimalnya berapa itu, Kak? Aduh, aku nggak tahu ya. Aku takut salah ngomong, soalnya aku nggak pernah bawa rokok. Jadi belum berpengalaman ya Mbak di bagian rokok-rokok itu? Kayaknya iya, amannya kalian masukin ke koper. Cuma aku nggak mau ngajarinnya hal yang salah ya, takutnya ketangkep. Terus, iya ini kemana nonton live IG sama Reliza, terus bawa rokok gitu. jangan dicoba. Tapi ada juga sih teman aku yang bawa rokok waktu itu, cuman nggak ditahan. Dia masukin ke koper, tapi kayaknya nggak banyak deh. Gitu. Pokoknya kalau masih dalam batas wajar nggak masalah ya Mbak? Kayaknya nggak masalah. Aduh, aku nggak tahu ya untuk regulasinya. Mungkin kalian bisa search ya. Aku nggak tahu. Bisa dicari sendiri dulu ya Mas. Terus ini Nana nanya, terus di kampus Mbak jurusan hukumnya ada nggak Mbak untuk magisternya? Di kampus aku ada. Nah, kalau di sini jurusannya mungkin bermacam ya, bukan yang kayak ilmu hukum gitu. Karena teman aku yang di UK, yang di Stirling, dia jurusan hukum tapi fokus ke apa ya, energi gitu. Hukum energi. Dia jauh lebih fokus gitu. Kasusnya gitu ya Mbak, yang bagian yang berdalamin ya. gitu ya. Jadi bisa jadi tuh nanti kalian belajar tentang biologi juga. Karena kan berkaitan dengan energi. Mungkin ya aku kurang paham juga sih, tapi teman aku pernah share aku soal itu. Kalian belajar tentang kehutanan juga nantinya gitu. Bukan belajar soal hukum secara general, tapi beda-beda. Ada juga yang teman aku yang belajar jurusannya hukum dan politik internasional gitu. Nanti fokusnya ke negara-negara gitu. Oke, terima kasih Mbak Nunin. Terus ini sama satu lagi, mau tahu tips dan triknya dong, bisa daftar juga. Ada beasiswanya nggak Mbak, selain TOEFL atau IELTS yang harus dipersiapkan? Oh iya, ini aku mau ngebahas ini. Tadi kan aku udah ngomong ke kalian mau ngebahas ini di belakang setelah ini ya. Jadi yang harus kalian persiapin di beasiswa itu, beasiswa kan macam-macam. Ada yang dari, ini aku ulangi lagi ya, dari pemerintah Indo, pemerintah negara yang bersangkutan, sama dari kampusnya gitu. Nah, untuk persiapan beasiswanya sendiri, selain dari language proficiency certificate, itu kalian bisa siapin dari sekarang adalah personal statement. Personal statement itu yang digunakan untuk mendaftar kampus, di mana kalian menjelaskan secara detail banget kenapa kalian pengen di kampus itu, kenapa harus jurusan itu, terus apa yang bakal kalian lakuin setelah itu, apa juga yang bakal kalian lakuin selama kuliah di sana gitu. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk dapat LOE. LOE itu adalah letter of acceptance.
jadi bukti kalau misalnya kampus itu nerima kita. Nah, LOE ini yang bisa kita bawa untuk ke daftar beasiswa. Tapi ada juga beasiswa yang tidak mewajibkan untuk mendapatkan LOE. Jadi dia mewajibkan untuk tes beasiswa dulu, baru dapat kampus. Tapi ada juga yang beasiswa yang menyediakan, yang mensyaratkan untuk mendapatkan LOE itu dulu. Jadi kamu harus diterima di kampus mana nih, baru bisa daftar beasiswa itu gitu. Terus ini aku pengalaman ya, selama 2 tahun itu kayaknya berat banget dapat beasiswa. Aku share pengalaman untuk yang di beasiswa. Aku pernah gagal beberapa kali, tapi akhirnya aku dapat. Itu ternyata hal yang perlu dikoreksi adalah kalian siapin untuk, biasanya kan ada berapa kali tes gitu, tes kemampuan dasar, habis itu yang terakhir itu ada interview. Nah, di interview ini adalah babak bantai-bantai sih menurutku ya. Ini paling berat, karena di interview kamu harus bisa menjelaskan bukan general, kayaknya lebih tepatnya big plan kalian untuk apa ngambil beasiswa, kenapa harus luar negeri, kenapa nggak studi di dalam negeri aja gitu. Terus apa yang bakal kalian lakuin setelah studi, selama kalian studi kalian mau ngapain, itu harus detail teman-teman. Itu nggak bisa nggak bisa ini paling bikin main points aja, ternyata nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya proyek, kalian mau ngapain aja proyek itu, dapat dananya dari mana, segala macem. Nggak terlalu general gitu. Makin detail itu semakin bagus. Karena di wawancara itu nggak cuman berhadapan dengan pewawancara satu. Aku pernah berhadapan dengan 3 pewawancara, di mana yang satu profesor, yang kedua pewawancara satu profesor, yang kedua pewawancara kedua itu seorang, aku lupa apa, pokoknya dia tentang, pokoknya dari sisi akademisi, dari sisi mungkin yang umum beasiswanya, sama yang ketiga itu sama psikolog gitu. Ternyata kayak aku bilang kan, mental penting loh untuk study abroad begitu. Itu yang harus disiapin ya. Sama proposal study, Deng. Kalau proposal study list biaya selama hidup di sana. Jadi kita bukan cuma research tentang jurusan kita doang loh, tapi kita juga research tentang living cost di sana gitu. Kira-kira kamu mau daftar beasiswa tapi kamu nggak tahu minta duit berapa, ya kan? Sama pihak sponsornya. Kamu harus tahu biaya kuliah mungkin berapa belas ribu pound, terus biaya living cost-nya mungkin sekitar apa. Makanya banyak banget riset yang harus dijalankan sebelum kalian mendaftar beasiswa. Karena menurut aku, ketika kamu datang dengan tangan kosong, dengan nebak-nebak aja apa yang ada di isi kepala, apa kira-kira begini, aduh, nggak bisa dijamin. Even kalau kalian udah research, belum tentu juga bisa dijamin teman-teman. Kalau memang apa yang kalian jelaskan itu ternyata tidak menarik bagi penerima sponsor gitu. Bagi pemberi sponsor. Begitu. Mbak, ini nyambung sama penjelasan Mbak Nonin yang barusan. Pertanyaan Opik, nyari beasiswa dulu atau kampus dulu? Atau gimana sih langkahnya? Aku sendiri bingung, kata Opik gitu, Mbak. Oh gitu. Oke, Opik. Nih ya, tadi kayak aku bilang, kamu bisa nyari beasiswa dulu atau kamu bisa nyari kampus dulu. Tergantung sama beasiswanya sih kalau aku ya. Tapi yang aku lakuin adalah aku cari beasiswa dulu, habis itu aku cari kampus. Tapi teman aku, dia nyari kampus dulu baru dia dapat beasiswa. Sebenarnya itu adalah 2 hal yang beriringan, teman-teman. Nggak bisa kayak kalian lakuin salah satu dulu, yang mana duluan. Bisa kalian lakuin berbarengan sebenarnya. Nah, kalian mau masuk kampus nih, ya kan? Kalian daftar kampus.
Misalnya rencana plan tahun depan harus study abroad. Oke, aku coba cari kampus dulu. Aku siapin personal statement. Nanti aku dapat LOE kan. Nanti aku bisa daftar beasiswa. Terus aku bawa LOE aku nih. Aku udah dapat LOE. Tapi yang di lain sisi, kalian juga bisa kalian daftar beasiswa dulu, ya kan? Kalau misalnya nih beasiswanya syaratnya nggak ada LOE, syaratnya nggak perlu LOE. Kalian daftar beasiswanya dulu, begitu dapat nanti biasanya bisa discuss tuh sama pihak beasiswanya. Oke, aku mau kampus ini. Oke, kalau kamu mau dapat kampus ini, kamu targetnya 1 tahun tuh harus dapetin kampus itu ya. Gak mau tahu gimana caranya. Tapi beasiswa udah ngasih. Jadi maksud aku kayak pilihan kalian mau daftar kampus dulu atau mau daftar beasiswa dulu. Begitu. Berarti Mbak kalau misalnya tergantung lagi ya Mbak, tergantung si beasiswa itu butuh LOE nggak untuk Iya benar-benar. Kalau kan beasiswa ada banyak ya. Tadi kan iya. aku udah jelasin tuh ada beberapa dari pemerintah, ada yang dari kampusnya juga. Nah kalau misalnya kalian dari kampus luar sih, dari pemerintah UK atau pemerintah negara lain, itu biasanya mereka mensyaratkan LOE-nya dulu. Oh, Nggak pegang LOE. jadi kita udah punya personal statement dulu ya Mbak, biar LOE-nya keluar. Iya gitu Mei. Benar. Baru yang lain-lainnya menyusul gitu ya Mbak. Oke, Opik, apakah sudah menjawab pertanyaan? Ada yang menyapa. Hai Reliza. Halo. Ada lagi teman-teman pertanyaannya. Mbak, berarti ini aku ada yang mau aku tanya ini. Boleh. Penjelasannya Mbak Nunin yang di bagian kan ada personal statement. Terus kan di tahap akhirnya itu tadi tentang list biaya itu ya Mbak. Iya. Kalau misalnya tadi yang duluan kita dapat beasiswa, berarti list biaya dulu yang kita kasih ke pihak beasiswa gitu Mbak. Baru kita cari kampusnya. Tergantung ya. Kalau kayaknya living cost segala macam itu bisa di research dari web uni itu. Iya sih. Jadi Bang. kalian persiapin. Kalau bisa diminta tinggal kasih. Kalau ya yang nggak apa-apa juga nanti bakal dibutuhin banget gitu. Oke. Masuknya personal statement, LOA-nya keluar dulu atau kita lewati tahap SKD dan interview tuh Mbak, baru dapat LOA atau LOA dulu? Ini kan ada 2 hal berbeda nih Mei. Ada scholarship, ada kampus gitu. Nah, kan berarti kita dapat pendanaan ya kan. Nah, kalau kampus berarti kita dapat ya kampus itu gitu. Jadi untuk kita daftar kampus, kan kampus itu bisa nerima student, bisa juga dia tolak student ya kan. Iya. Nah, bukti kita diterima itu adalah LOE. Jadi misalnya nih ya, aku daftar University of Stirling, aku daftar University of Glasgow, daftar juga di University of Birmingham misal kayak gitu. Aku dapat nih 3 LOE aku pegang. Terus aku serahin ke beasiswa. Misalnya dia minta nih, nanti pihak beasiswa nanya nih ke kita, kamu mau studi di mana? Mana yang menjadi priority kamu gitu? Mau kampus apa? Mau jurusan mana? Mana yang paling support kamu? Ya udah, itu nanti bisa dipakai gitu LOE-nya. Terserah kita mau masuk. Jadi kita bisa punya banyak LOE. Tapi kalau beasiswa, bukan kadang ya, kebanyakan beasiswa nggak mau kalau misalnya kamu udah dapat beasiswa satu, terus kamu disponsorin sama pihak lain. Nah itu biasanya beasiswa nggak mau. Kalau begitu. Oke, Mbak Nunin, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Hai, halo teman-teman yang masih stay. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada pertanyaan, Mbak Nunin. Oke. Bentar. By the way kita sudah 1 jam. 59 menit ternyata tidak terasa. Makasih ya teman-teman mendengarkan aku yang suka ngomong. Mbak, tapi kita belum ada pembahasan tentang
kan ini tadi kan tema kita adalah aduh lupa deh. Merawat negeri. Ya nggak sih? Merawat negeri akhirnya depannya apa? Meraih mimpi nggak sih? Meraih mimpi dan merawat negeri, kenapa enggak gitu kan Mbak? Ya. Nah, mari kita tarik benang merahnya dari meraih mimpi dan merawat negeri. Kan ini kemarin sebelum berangkat ke luar negeri, Mbak Nonin sudah merawat negeri dengan cara mengabdi di Sebatik ya Mbak? Alhamdulillah, amin, iya. Kak, aku nanya apa tuh? Kita cari pertanyaannya. Elsa, bentar ya Elsa. Kita tanya pertanyaannya apa? Kampus di UK daftarnya free atau berbayar ya Kak buat dapetin award? Itu pertanyaannya Mbak. Oke. Tergantung kampus, tapi setahu aku yang selama ini teman-teman aku share juga ke aku, nih daftar ini ternyata free. Free teman-teman. Jadi nggak ada biaya pendaftaran. Yang pernah aku coba search itu rata-rata yang bayar justru yang di bagian Eropa. Eropa yang sana kan UK sekarang udah Brexit ya sama European Union ya. Jadi aku suka ini sih menyebutnya UK Eropa, padahal mereka sama, tapi karena udah Brexit jadi kalau di UK itu rata-rata free untuk register. Kalian bisa bebas nih daftar kampus mana aja, nggak ada biayanya. Tapi waktu itu aku pernah coba daftar kampus di Poland kalau nggak salah, biayanya lumayan teman-teman, bisa 300.000. Nah 300.000 itu kalau dirupiahin. Tapi kan kalau kita ngirim duit ke luar negeri itu kan ada biaya-biaya tambahan ya, yang totalnya bisa 700.000 gitu. Gitu Elsa. Jadi nggak usah khawatir karena di UK banyak pilihan kampus dan mereka free untuk register aja, beranikan diri gitu. Oke, apakah sudah terjawab? Tidak ada jawaban. Mari kita lanjutkan. Yang tadi Mbak yang benang merah dan merawat negeri. Nah, setelah kuliah di luar gitu, jadi ada nggak sih Mbak dari dalam lubuk hatinya Mbak Nonin, ternyata di luar negeri tuh kayak gini, aku pengen deh Indonesia tuh kayak gini gitu. Ada ya jelas sekali. Jelas sih, aku banyak belajar hal yang bikin aku kalau aku balik Indo aku harus gini kayaknya gitu. Aku harus ngelakuin ini. Oke. Sama ini mungkin nyambung ke pertanyaannya si Nana ya, apa juga yang beda gitu. Mereka transportasinya meskipun London itu kota padat ya, kan aku sekarang stay di London. Mereka aturannya bagus gitu. Mereka punya di lain sisi memang nggak banyak motor di sini ya, tapi mereka punya aturan yang jelas untuk penyeberangan jalan. Bukan cuma yang pencet, yang kalian tahu kan, pasti pernah lihat juga kan yang pencetan itu yang nunggu, habis itu nanti ketika gambar orang itu hijau, terus kalian bisa nyebrang gitu. Kan ada juga yang kayak gitu ya. Cuman di sini mereka ada yang namanya peraturan. Hai teman-teman, maaf ya tadi videonya terjeda. Mari kita undang kembali Mbak Noninnya. Sebentar teman-teman. Tunggu Mbak Nonin masuk lagi ya. Halo Mbak Nonin, maaf jaringannya mungkin terganggu. Aku pindah nih. Oh. Maaf Mbak Nonin, tadi lagi menjelaskan ya? Iya kayaknya. Iya. Maaf Mbak Nonin, dilanjutin lagi boleh? Yang bagian mana ya? Oh iya, jadi tadi aku mau jelasin teman-teman, angka kecelakaan di UK itu kan minim banget ya.
Terus angka kecelakaan di Indo itu ternyata lebih tinggi dari UK. Mereka punya sistem transport yang bagus, selain karena yang aku jelasin tadi ada pencetan untuk menyeberang jalan. Ternyata mereka juga di sini ada yang namanya detektor untuk kecepatan mobil. Jadi ketika kalian melampaui kecepatan itu bisa kena fine atau denda gitu. Terus di setiap jalan kecil kan biasanya kan orang di sini kan ada juga ya pengendara yang mabuk misal gitu. Mereka ugal-ugalan bawa mobil. Nah, di setiap gang itu disediain yang namanya kayak 2 lampu kuning gitu. Jadi area yellow untuk penyeberang jalan, zebra cross-nya kita. Tapi mereka punya aturan kalau misalnya kamu nyebrang ya kan, terus ada mobil nabrak kamu, di situ yang salah adalah pengendaranya, bukan penyeberangnya. Karena di situ udah jelas banget sign-nya dengan 2 lampu kuning gitu sama zebra cross. Jadi kita nggak perlu noleh kiri kanan lagi, kalau nyebrang tinggal nyebrang gitu. Lebih tertata rapi gitu ya Mbak di sana? Iya, bisa diakuin sih seperti itu ya kalau yang aku lihat. Yang itu yang ingin Mbak jadikan proposal untuk dibikin di Indo? Enggak. Aku udah bilang, ini beda nih. Ini adalah hal-hal yang mau aku ceritain bersangkut paut dengan si Nana's question tadi. Mungkin kayaknya aku lebih kebalik ke ini aku ya, jurusan aku. Kenapa aku mau di sini, kenapa aku ngambil HR gitu. Iya. Ya, jadi aku mau ke Indo lebih nggak bisa ceritain secara detail ya, tapi aku mau ngabdi di Indo nanti mungkin lebih ada proposal soal tentang manajemen gitu sih, terutama sama human resource. Aku akuin negara kita punya sumber daya alam yang bagus, tetapi untuk sumber daya manusianya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi gitu dari segi manajerialnya gitu. Terus untuk rekrutmen, ini kita sempat discuss juga waktu itu sama teman-teman aku, kenapa di Indonesia itu ada beberapa pekerjaan tertentu yang mensyaratkan gender tertentu. Misalnya mau jadi supir bus, kamu harus laki-laki. Atau ada juga persyaratan untuk menjadi pegawai di suatu perusahaan, dia mensyaratkan batas usia gitu. Sementara kalau di sini nggak ada batas usia. Kamu mau usia 60 masih bisa bekerja. Atau kamu mau boleh pilih pensiun. Begitu. Terus lebih ke kayak ke ini ya, perusahaan ya, baik itu publik atau swasta gitu, Mei. Begitu sih. Mungkin aku akan melakukan proposal dari situ, kurang lebih begitu, tapi bukan mainnya. Karena kan aku gak bisa cerita detail gitu ya. Benar Mbak. Berarti mereka juga lebih ke ngelihat ke skill ya Mbak dibandingkan gender ya atau yang lain-lain tadi itu ya Mbak. Itu nggak matters di sini. Kalau lebih enak sana kalau kerja ya Mbak. Ada rencana ya. Iya, aku senang banget sih kalau di sini aku bisa ngelihat kayak supir bus itu perempuan. Ini contoh aja. Kayak, ternyata di sini negaranya terbuka, termasuk dalam dunia karir gitu. Kamu nggak harus punya nggak harus menjadi laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan laki-laki. Gitu. Oke. Yang penting kalau kamu perempuan dan kamu punya skill itu ya nggak masalah. Ya, why not gitu. Terus sama satu lagi di sini juga untuk orang-orang disability bukan cuma difasilitasi sebagai diberi kesempatan untuk join ke perusahaan, tetapi mereka juga difasilitasi gitu, Mei. Jadi misalnya nih bis dengan bukan kemampuan kayaknya tuh kayak bisa turun miring dikit gitu. Jadi orang-orang yang menggunakan kursi roda itu bisa naik gitu. Bisa jadi mereka bisa berperilaku seperti orang normal gitu ya Mbak? Yang aku tangkap itu selama aku tinggal di sini nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya. Ketika kamu manusia, ya kamu manusia. Kamu diperlakukan sama gitu. Itu mungkin yang bisa
aku nggak mau menjadikan itu highlight ya, tapi kayaknya itu adalah sesuatu yang bisa ya untuk aku proposalin gitu. Balik Indo nanti aku bakal gini, bakal gitu. Tapi aku pasti punya proyek besar yang udah aku rencanain, yang bakal aku lakuin ketika aku pulang. Cuman mungkin saat ini belum bisa aku buka gitu ke publik, karena kan aku juga penerima sponsor ya. Jadi itu adalah hal yang semacam secret lah gitu. Jangan dengar teman-teman, nanti kalian nyontek gitu ya, Mbak. bukan gitu. Karena belum di ini aja, belum dieksekusi aja kali Mei. Jadi memang belum siap untuk dipublis. Kan biasanya kan kalau kita punya sesuatu hal yang besar, jangan omdo. Nanti aja gitu. Lihat bukti ya, biar bukti yang gitu. ya, Mbak. Iya, kira-kira. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Keren banget Kak Onidema. Kata Kak Fami. Bang Fami ya? Makasih loh Iya. Bang Fami. Bang Fami ini by the way kuliah di UK juga. Wah. Aduh, live-nya. Kasih Bang Fahmi. Ada yang ingin ditanyakan lagi kan Makasih teman-teman? Bang Fahmi. Happy birthday ya by the way. Happy birthday Bang Fahmi. Disaksikan, didengarkan oleh banyak orang. Ucapan dari Mbak Nonin. Idi. Pembahasan kita yang untuk studi luar negeri udah habis ya, Mbak? Udah semuanya. Iya. Untuk sebatik, apakah ada yang ingin disampaikan dari Mbak Nonin? Oh iya, mungkin aduh, aku punya banyak kesan banget ya selama ngabdi di Sebatik. Jadi ketika mengingat momen itu bisa nangis selalu gitu. Aduh. Ada Darel. Hai Darel. Ini teman aku satu ini dong. Satu jurusan sama Hai, Kak satu Darel. posko dulu. Iya, aku ini aja banget untuk teman yang masih setia di Gen Bakti, mengabdi. Kalian luar biasa sih. The best merawat negeri, apalagi bisa mengorbankan ya. Mungkin lebih tepatnya kayak mengorbankan banyak hal untuk berada di perbatasan untuk ngabdi, itu hebat banget sih. Jadi berhenti di satu tempat aja, nggak berhenti di Sebatik aja, tapi kalian bisa melanjutkan cita-cita kalian untuk mengabdi negeri di seumur hidup. Sorry, ini kayaknya Mei-nya buffering ya. Aku nggak bisa ngelihat Mei dan dengar Mei dengan jelas sih. Wah. By the way, jaringan aku halo. Kayaknya jaringan aku agak bapuk ya, Mbak. Menyebalkan. Apakah sudah sebaik-baik saja? Udah. Aku Mbak udah bisa dengar kamu, cuman kayaknya gambarnya rada-rada nggak sinkron. Aduh, maafkan jaringan ini, Mbak Nonin. Iya, nggak apa-apa, Mei. Udah? Tapi udah? Aku udah nyampein buat teman-teman Gen Bakti. Iya, udah. Apa karena kenapa ya, Mbak?
Ya udah nggak apa-apa. Terus mungkin aku bisa nyampein buat teman-teman juga, kalian nggak ada kata terlambat untuk meraih mimpi. Apapun mimpi kalian, aku yakin itu pasti yang terbaik buat kalian, buat orang-orang terdekat kalian, buat negeri kita Indonesia. Jadi lakuin hal yang terbaik, selalu optimis kalau kita bisa mencapai cita-cita kita dalam waktu dekat gitu. Jadi apa ya, kalau di 5 cm movie itu kita bisa lihat gunung itu adalah jaraknya cuma 5 cm dari kita. Nah, kita bisa lakuin itu juga buat cita-cita kita yang nggak terlalu jauh dari diri kita. Ketika kita percaya kita bisa capai mimpi, semesta akan mendukung. Yakinlah itu. Pasti Tuhan akan berbuat sesuatu untuk kita. Gitu. Gitu, Mei. Gitu ya, teman-teman. Akhirnya normal. Udah? Udah. Udah. Ih, makasih love-nya. Senang banget lihat love. Terima kasih. Mbak, udah berapa lama nih? Kayaknya udah lebih Sudah, dari kita durasi. lihat. Banyak. Gak penting, orang-orang juga senang ya. Oke, Iya, udah. benar. Ada lagi kah teman-teman pertanyaannya? Biar Ada lagi sekalian nggak? Ini langka banget sih aku ngebahas ini. Rata-rata kan banyak yang langsung DM ya biasanya, atau nelpon atau chat personal. Tapi aku senang banget sih, makasih banget ya buat Dian Bakti Negeri udah bisa ngundang aku di sini gitu. Udah kayak gimana ya, kayak jadi inspirasi buat teman-teman. Khususnya aku ngerasa kayak orang-orang di Gen Bakti Negeri ini adalah orang-orang yang tangguh, yang nggak bakal aku lupain sih seumur hidup aku. Jadi kayak oke, aku bersedia nih kita ngobrol soal ini nih di Gen Bakti Negeri. Senang banget bisa nyapa teman-teman lagi. Makasih Kak Angga. keren. Quotes-nya keren, Makasih Kak Noni. Kak. Tapi Elsa juga di atasnya. Ada lagi yang nanya? Teman-teman, ada lagi Mbak Noni yang ingin disampaikan? Kak Oni Dema. Nama aku sekarang udah berubah jadi Reliza Fitri loh di sini, bukan Reliza Unidema. Soalnya pemakainya lah first name sama surname ya. Jadinya yang diambil cuma ini doang namanya. Jadi pendek namaku sekarang. Mau pendek atau panjang tetap bagus Mbak namanya. Makasih loh Mei. Nama Mei juga bagus kok. Oh, kasih Mbak Nin. Berarti ini udah Mbak Nonin udah ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau dari aku sih tergantung teman-teman, kalau misalnya mau ada ditanya, aku coba jawab gitu. Atau Mei mungkin ada pertanyaan? Kalau Mei gak ada sih Mbak, sudah jelas sekali. Oke. Ada niat nggak untuk study? Teman-teman, aku mau nanya nih. Ada niat nggak buat study ke UK? Kita bisa ketemu di sini, ya kan? Mungkin teman-teman kayak hari ini aku ngelihat nonton live IG-nya Nonin. Mungkin bisa jadi tahun
Oh, jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Enak banget gitu ya. Kira-kira ada rencana buat bangun daerah tercinta nggak? Ada banget dong. Ada. Yang jelas ada. Pasti ada. Itu masuk ke proposal aku nantinya ketika aku pulang. Gitu. Hai Mei, aku kembaliin ke Mei ya. Aku Mbak ini kembaliin ke... masih coverage nggak? Enggak. Udah normal. Udah normal. Berarti udah tibalah kita di penghujung acara nih. I think so. Teman-teman ada yang ditanyakan lagi sebelum Mbak Nonin hilang loh. Sebelum Mbak Nonin udah aktif lagi. Maksudnya sudah tidak dalam posisi live. Langsung ditanyakan, langsung dijawab gitu. Feel free aja buat kontak aku ya teman-teman, bisa DM. Bisa DM langsung ke Instagramnya Mbak Nonin. Berarti teman-teman kita sudah tiba di penghujung acara kita pada malam hari ini. Ini perlu disimpulkan lagi nggak sih Mbak? Banyak banget ya. Kayaknya ya mungkin poin penting aja Mei. Bisa mungkin teman-teman yang baru bisa tahu gitu. Ya, untuk teman-teman yang baru join atau yang sudah join dari awal sampai akhir, pembahasan kita pada malam hari ini adalah temanya tentang meraih mimpi dan merawat negeri, kenapa tidak? Nah, yang di-highlight dari pembahasan ini tadi adalah ada 3 poin dari Mbak Roni, yaitu yang pertama, persiapan sebelum berangkat ke luar negeri, terus yang kedua, pengalaman selama studi di luar negeri, dan yang ketiga ada pengalaman setelah selesai studi dan masih stay di sana. Nah, untuk yang untuk persiapan di sana tuh ternyata banyak banget. Dan pertama yang harus disiapkan adalah skill bahasanya kita. Terus tentang budgeting yang perlu disiapkan, mental dan adaptasi. Dan menurut Mbak Nonin, attitude adalah yang paling penting. Di sana kalau mau studi, di sana tuh targetnya harus ada. Jadi target harus selesai sebelum deadline-nya. Agar memudahkan teman-teman untuk mengerjakan deadline-deadline yang lainnya. Terus yang kedua, harus rajin baca. Karena di sana kita dituntut untuk lebih kritis dalam menanggapi setiap masalah ataupun tugas. Terus kalau mau melakukan hal-hal yang lain, tolong di list apa saja yang ingin dilakukan selama seminggu ke depan agar schedule teman-teman tidak berantakan. Dan juga perlu banget untuk bangun network selama di sana. Tuh, terus di sana juga boleh kerja loh selama teman-teman studi, dan divisanya juga per minggu. Dan teman-teman kalau mau menambah pemasukan, boleh aku nggak banget bilang gitu ya. uang yang dari beasiswa untuk studi itu tadi, kata Mbak Nonin, refreshing adalah yang paling penting juga. Dan jangan lupa teman-teman, selama refreshing diskon banyak, bisa ke sana. diskon untuk pelajar ini memang sangat dibutuhkan dan sangat membantu keberlangsungan hidup sih kayaknya Mbak di sana. Benar. Terus pengalaman yang poin ketiga adalah pengalaman after studinya Mbak Nonin. Itu tadi kata Mbak Nonin, bisa kita dikasih kesempatan 2 tahun untuk stay di sana menggunakan visa yang sama ya Mbak, tanpa urus lagi. Enggak. Itu visanya diurus sayang. Itu visanya bukan visa student. Jadi kita daftar lagi gitu visanya. Karena kan visa student pasti cuma habis masa studi doang ya. Nah, nanti kita perbaruin visa namanya graduate visa. Itu yang di UK ya, karena aku taunya kan yang di UK aja ya gitu. Mungkin aku nggak tahu ke negara lain. Gitu. Ya. Itu graduate visa itu bisa selama 2 tahun ya Mbak, dan dan menghabiskan uang sebesar 4 juta. Tapi teman-teman di sana belanjanya sudah tidak diskon lagi dan dikenakan pajak 20% ya Mbak. Iya, untuk gaji.
Wah, itu tadi pembahasan kita. Terus beberapa ada yang pembahasan yang dari pertanyaan teman-teman tentang di sana gimana. Itu tadi sudah dijelaskan. Live ini akan kita simpan. Teman-teman bisa dengarkan kembali ketika kalian penasaran tentang studi luar negeri. By the way, ini live-nya disimpan ya, Mei? Yang tadi kan kita sempat keputus tuh. Emang bisa Iya, disimpan Mbak. yang tadi? Yang tadi Udah udah bisa. Mei simpan. Oke, cool. Thank you, Mei. Thank you, Mbak Nunin. Apakah Mbak Nunin ada yang ingin ditambahkan lagi? Enggak. Kayaknya. Aduh, enggak. Makasih deh, makasih. Atau Udah ada sejam setengah. closing statement gitu, Mbak? Hmm? Closing statementnya udah tadi ya? Udah. Oke, baiklah Mbak Nunin. See you kapan-kapan. Semoga ada waktu untuk kita bertemu kembali. Mau baik langsung Amin. ataupun di live lagi. Siapa Amin. tahu Amin. generasi dari negeri mau ngundang kita sebagai pembicara atau host lagi. Mari kita tunggu undangan itu, gitu ya Mbak. Oke, baiklah Mbak Nunin. Dadah, sehat-sehat Mbak Nunin di Makasih. sana. Terima kasih. Teman-teman juga ya. Dadah teman-teman, terima kasih sudah bergabung di live kali ini. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Mbak Nonin.